Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar hebat. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Tetap semangat dalam belajar karena yang namanya belajar itu harus tetap semangat loh. Oke? Pelajar hebat, kali ini kita akan belajar materi jurnal penyesuaian. Nah, apa sih jurnal penyesuaian? Gimana cara membuatnya? Kita akan bahas satu persatu di sini. Pelajar hebat, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang berisikan penyesuaian akun-akun pada akhir periode. Fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk memperbaharui beberapa nilai akun buku besar sehingga neraca saldo akan menampilkan jumlah yang sebenarnya dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban pada perusahaan. Lalu, akun apa saja yang harus disesuaikan pada akhir periode akuntansi? Umumnya, akun-akun yang disesuaikan yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aset tetap, dan pemakaian perlengkapan. Selain itu, ada pula penghapusan piutang dan jurnal koreksi apabila salah mencatat di jurnal umum. Pelajar hebat, mari kita bahas satu persatu akun yang harus disesuaikan di akhir periode. Yang pertama yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang awalnya dianggap sebagai aset ketika pertama kali dibayar, tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi berjalan. Contohnya, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dapat dicatat sebagai aset dan dapat dicatat sebagai beban. Contohnya, pada tanggal 1 Agustus 2013, dibayar sewa gedung untuk masa 2 tahun sebesar 24 juta. Jika transaksi tersebut dicatat sebagai aset, maka jurnal pertama atau jurnal umumnya pada saat pembayaran yaitu sewa dibayar di muka, debit, pada kas, kredit sebesar 24 juta. Kemudian, untuk aya jurnal penyesuaiannya, hitung terlebih dahulu bagian dari nilai sewa yang telah menjadi beban pada akhir periode akuntansi. Bila akhir periode akuntansi tanggal 31 Desember 2013, maka nilai sewa yang sudah menjadi beban terhitung dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember atau sebanyak 5 bulan. Jadi, jumlah sewa yang telah menjadi beban pada tanggal 31 Desember sebesar 5 bulan per 24 bulan dikali 24 juta, sehingga hasilnya menjadi 5 juta rupiah. Nah, angka 24 berasal dari jumlah bulan yang terdapat dalam masa 2 tahun. Kemudian, kita buat ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban sewa gedung sebesar 5 juta rupiah di sebelah debit dan sewa dibayar di muka sebesar 5 juta rupiah di sebelah kredit. Nah, begitu pelajar hebat. Sudah paham kan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu apabila transaksi tadi dicatat sebagai beban. Maka jurnal pertama pada saat pembayarannya yaitu beban sewa gedung sebesar 24 juta di debit, pada kas sebesar 24 juta di kredit. Nah, untuk membuat ayat jurnal penyesuaiannya, terlebih dahulu tentukan bagian dari nilai sewa yang belum menjadi beban pada akhir periode akuntansi, yaitu sebesar 19 bulan dibagi 24 bulan dikali dengan 24 juta, sehingga hasilnya 19 juta rupiah. Maka kita buat jurnal penyesuaiannya. Sewa dibayar di muka sebesar 19 juta rupiah di sisi debit dan beban sewa gedung sebesar 19 juta rupiah di sisi kredit. Nah, begitulah cara untuk membuat jurnal penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka. Jadi kesimpulannya, untuk akun beban dibayar di muka dapat dicatat sebagai dua cara. Yang pertama dicatat sebagai aset dan yang kedua dicatat sebagai beban.
Apabila dicatat sebagai aset, maka yang dihitung adalah nilai yang sudah menjadi beban. Sedangkan apabila dicatat sebagai beban, maka yang dihitung adalah nilai sewa yang belum menjadi beban pada akhir periode akuntansi tersebut. Pelajar hebat, itulah tadi penjelasan mengenai jurnal penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka. Untuk selanjutnya, akun-akun yang harus disesuaikan lagi, kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.